Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Kiranya saudara-saudara yang kami kasihi tetap dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan untuk mengawali setiap pekerjaan dan aktivitas kita dalam satu hari ini. Marilah kita mendengar firman Tuhan terlebih dahulu sesuai dengan Almanak AKBP dalam ayat harian pada hari Selasa tanggal 19 April 2022 yang tertulis dalam kitab Yeskiel pasal 11 ayatnya yang ke-19. Beginilah bunyi firman Tuhan. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Aku akan memberikan mereka hati yang lain dan roh yang baru di dalam batin mereka. Juga aku akan menjauhkan dari tubuh mereka hati yang keras dan memberikan mereka hati yang taat. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hati menjadi kendali untuk menentukan sikap dan keadaan hidup kita. Jika hati kita sakit, maka kita akan mudah emosi. Wajah pun akan mudah murung dan melakukan pekerjaan pun tidak ada semangat. Namun jika hati kita keras juga, maka kita pun akan sulit untuk menerima masukan orang lain, cenderung tidak menghargai pendapat orang lain, bahkan tidak akan menerima firman Tuhan. Namun dengan hati yang senang, tentunya akan menambah imun tubuh kita, dan melakukan pekerjaan pun akan terasa ringan karena menyenangkan. Apalagi jika hati kita lembut, maka tidak akan mudah tersinggung oleh perkataan orang lain, melainkan mau menerima masukan atau pendapat orang lain, dan yang terpenting mau mendengarkan dan melakukan firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, firman ini diberitakan oleh Nabi Yeskiel untuk pembaruan hati umat Tuhan. Nah, mungkin kita sering berbicara soal perubahan pola pikir, perubahan mental, perubahan paradigma, perubahan karakter, perubahan ekonomi, dan ada banyak lagi jenis-jenis perubahan yang kita pikirkan dan mungkin sedang kita lakukan. Semua perubahan tersebut amat penting, tetapi bagi kita yang sangat mendasar adalah perubahan hati. Sebab bisa saja terlihat dari luar kita lembut, namun pada dasarnya hati kita keras. Mungkin lebih keras dari batu karang. Hati yang keras itu akan menjadi lembut dengan sentuhan kehadiran Allah. Kehadiran Allah memampukan kita melakukan kehendak-Nya dan hidup di dalam kehendak-Nya tersebut. Nah, disinilah janji Allah akan pemberian perubahan hati bagi umat-Nya, dengan memberikan Roh Kudus untuk membuang hati kita yang keras, agar jauh dari kebencian, kedengkian, dan dendam, melainkan memiliki hati yang lembut dan taat, seperti hati Tuhan Yesus yang penuh kelembutan dan ketaatan. Ia yang disakiti, dihina, dan disalibkan mampu untuk mengatakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan dengan hati Kristus yang taat akan perintah Bapa telah menyelamatkan hidup kita dari maut dan dosa. Dan kiranya kita juga beroleh hati yang seperti Tuhan Yesus, yaitu hati yang lembut dan hati yang taat. Saudara-saudara, ketaatan itu adalah sebuah bukti bahwa kita mengasihi Tuhan. Sama halnya ketika anak mengasihi orang tuanya, maka ia akan taat mendengarkan nasihat orang tuanya dan melakukannya. Dan demikian juga kita sebagai umat Allah, maka untuk menunjukkan bahwa kita mengasihi Allah adalah dengan ketaatan kita untuk mendengarkan firman-Nya dan melakukannya dalam kehidupan kita. Dalam Injil Yohanes pasal 14 ayat 21 dikatakan, "Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, dia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya." Selamat menerima hati yang lembut dan taat. Tuhan Yesus memberkati.
Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih ya Bapa, karena Engkau selalu memberkati dan menyertai hidup kami. Dan terima kasih juga ya Bapa, melalui firman-Mu saat ini, Engkau telah menjauhkan kami dari hati yang keras dan memberikan kepada kami hati yang lembut dan penuh ketaatan. Kiranya Bapa, dengan hati yang baru yang Tuhan anugerahkan kepada kami boleh menjadi umat Tuhan yang taat. Berkatilah kehidupan kami, dan kami serahkan hidup kami hanya di dalam nama anak-Mu yang kudus, Kristus Yesus Tuhan kami. Amin.